Halo teman-teman, Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ardi Sastra. Sekarang saya lagi di kantor, kebetulan lagi jam istirahat, jadi saya bisa bikin video selama jam istirahat ini. Kali ini saya ingin berbagi ilmu atau tips atau ya sharing lah terkait dengan dasar-dasar teknik fotografi. Saya bukan fotografer profesional, jadi hanya sebagai hobi. Tapi tidak ada salahnya kalau saya berbagi ilmu terkait dengan teknik-teknik fotografi bagi teman-teman yang mungkin masih baru atau awam terkait baru belajar untuk fotografi, dan daripada mungkin kursus di luaran yang bisa makan biaya lumayan. Karena dulu saya juga pernah kursus ketika zamannya kamera manual, jadi masih pakai film yang Fujifilm, dulu itu pakai roll film. Nah, saya pakai itu dulu, kalau tidak salah saya sama Iwan Suara, khususnya fotografer profesional, dan zaman itu lumayan sih harganya juga. Dan dari sekian banyak foto, waktu itu 2 roll film, hanya 2 yang dianggap paling bagus. Nah, banyak tantangan ketika kita menggunakan foto atau kamera manual yang menggunakan film. Nanti saya akan perlihatkan kamera manual zaman saya, mudah-mudahan masih ada, masih belum jamuran banyak atau belum rusak. Nah, tantangannya adalah kita tidak tahu hasil foto yang kita ambil itu, dan kita foto apakah hasilnya bagus atau tidak kita nggak tahu, sesuai ekspektasi atau tidak kita kan juga nggak tahu. Hanya kita ketika memotret, kita sudah sesuai dengan teknik-teknik fotografi yang benar, tinggal lihat hasilnya nanti ketika dicetak. Nah, itu perbedaannya dengan sekarang itu udah foto digital. Ini kamera digital ini, dan kamera ini, jadi ketika teman-teman, kalau sekarang itu lebih mudah, ketika teman-teman foto dan bisa ketahuan hasilnya seperti apa. Jadi kalau misalkan jelek, kurang cahaya, under exposure atau over exposure, tinggal ngambil lagi dan lihat lagi. Atau ternyata kurang fokus, tinggal ngambil lagi atau diulang lagi. Itu perbedaannya. Kalau dulu pakai Fujifilm nggak bisa diulang seperti itu. Itu perbedaannya dengan foto sekarang. Nah, sekarang saya akan coba sharing terkait dengan dasar-dasar teknik fotografi yang baik dan benar. Jadi teman-teman tidak perlu kursus di mana-mana, cukup nonton video ini, maka teman-teman insya Allah sudah bisa menggunakan kamera dengan baik dan benar. Nah, ini saya saat ini menggunakan kamera mirrorless. Apa tuh? Di sini sepi guys, nggak ada orang, cuma sendirian. Teman-teman pada keluar kota, terus ada yang WFH, jadi benar sendirian ini. Lagi istirahat begini, barusan ada suara apa? Belum berat, nggak apa-apa lah, cuek lah. Oke. Saya pakai kamera mirrorless EOS M50 Mark II. Jadi ini sudah 4K, dan bagaimana cara penggunaannya, bagaimana mengambil fotonya yang baik dan benar, dan nanti juga saya kasih contoh foto-foto yang sudah saya ambil, dan saya akan perkenalkan juga beberapa lensa yang dipakai, lensa ini, terus kemudian ada lensa ini juga. Oke,
gimana eh, ilmu tentang dasar-dasar teknik fotografi kita belajar bersama, karena saya juga masih belajar. Jadi saya hanya memberikan sharing yang apa yang saya tahu. Kalau yang lebih tahu, fotografer yang profesional banyak, dan mereka jauh lebih mumpuni, jauh lebih tahu dari saya, bahkan foto-fotonya pun jauh lebih bagus dan saya tuh nggak ada apa-apanya. Tapi minimal teknik-tekniknya untuk dasar-dasar fotografi itu sama semua. Oke, gimana teknik-teknik dasar fotografinya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ketika saya kursus fotografi dulu, zamannya kamera manual, itu jauh sekali dengan sekarang. Yang dulu tuh lebih sederhana, untuk cara foto juga sederhana, tidak sampai apa ya seperti sekarang yang kalau kalian lihat di kamera banyak fiturnya. Dan saya juga pernah ikut kursus singkat terkait dengan fotografi untuk yang digital, dan sedikit ilmu yang didapat sebetulnya, tapi ya saya jadi tahu aja bahwa untuk digital ini banyaknya hal yang harus saya pelajari lebih jauh lagi. Memang saya hanya ikut khusus sebagai sampai dengan basic aja, tidak sampai dengan advance, karena buat saya apa ya, untuk zaman sekarang itu sudah banyak tutorial bagaimana teknik fotografi yang baik, banyak yang mengajarkan baik di YouTube, tapi mungkin masing-masing orang berbeda-beda. Oke, kita lihat ke kameranya. Teman-teman mungkin tahu ya, secara umum fitur-fitur yang ada di kamera ini, jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail. Nanti kalau mau penjelasan sedikit terkait dengan kamera Canon ini yang M50, nanti saya akan buatkan videonya sendiri. Oke, yang jelas teman-teman harus tahu ya bahwa kamera itu terdiri dari dua bagian, satu adalah lensa, yang kedua adalah bodinya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli itu ada yang dijual bodinya aja, bisa, ada yang dijual lensanya aja, atau ada yang dengan lensanya, itu namanya lensa kit bawah atau lensa bawaan. Nah, ini lensanya. Kebetulan saya beli kamera ini tidak dengan lensa kitnya, jadi saya hanya bawa beli kameranya aja, bodinya aja. Ini lensanya. Oke, ini yang saya pakai sekarang ini adalah lensa makro TT Artisan 40 mm f2,8. Dan kita coba saya ganti dengan lensa yang lain. Cara bukanya teman-teman pasti tahu ya, cara buka lensa dari kamera ini. Di sini ada tombol di sini. Ketika dibuka, diputar, tombol ini adalah ada kunciannya. Jadi kalau misalnya mau pasang dulu, nanti kita pasang dulu ya. Di sini ada warna putih di kameranya, kemudian di sini ada warna merah di lensanya. Ini untuk yang lensa Artisan ya, warna merah. Itu tinggal kalian gabungkan antara merah dan putihnya, terus kemudian kalian putar sampai ada bunyi klik. Nah, berarti sudah kunci, sudah pas. Oke. Nah, kalau untuk bukanya ini dipencet dulu baru dibuka, putar. Oke, itu. Oke, kita ganti dengan lensa. Ini adalah lensa kit. Ukurannya lensanya ini adalah 1545 mm dengan f-nya berapa ya di sini?
dengan f-nya 0, sebentar, f-nya berapa ya? Ini f-nya nggak ada tulisannya ya, f-nya ini yang ada tulisannya ini IS STM. IS itu image stabilizer, terus kemudian di sini ada bisa zoom, jadi kita pasang dulu ya. Ini ya, kalau ini warnanya putih ya, beda dengan yang tadi. Di sini putih, ini putih, kita satukan, tinggal sampai bunyi ya, klik. Nah, ini lensa ini tidak bisa digunakan kalau hanya begini aja. Mau kita nyalakan ya nggak bisa dipakai di sininya. Nah, caranya adalah di lensa ini ada kunci ya di sini. Jadi kalian harus tekan kunci ke depan pelan-pelan aja. Terus tarik sampai dengan ada bunyi klik juga. Nah, ada bunyi klik. Nah, kalau ini berarti bisa dipakai. Jadi ini lensa bisa ngunci. Oke. Selanjutnya adalah kita bahas bagian-bagiannya ya. Perbedaan antara lensa kit ini dengan lensa kecerdasan ini adalah lensa yang bisa autofocus. Kalau ini manual, tidak bisa autofocus. Perbedaannya, kalau manual maka untuk mendapatkan gambar yang fokus tajam, maka dia harus memutar langsung di sini ya, diputar, atau kita jarak, maju mundur, jarak baru sesuaikan. Nah, itu baru kita akan ketemu fokusnya. Nah, sekarang terus kemudian kalau ini salah auto, bisa juga manual, ada bagian di sini ya. Ini untuk zoomnya, terus untuk mau besar kecilnya, terus untuk autofokusnya, untuk ini bisa di biji shutternya setengah, maka dia akan autofokus menyesuaikan bagian yang akan difokuskan. Kalau dibuat manual, maka ini adalah untuk fokusnya. Jadi di sini tuh ada dua ya, ada untuk zoom, ada untuk fokusnya gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu itu ya. Terus kemudian angka yang ada di sini itu adalah menunjukkan jarak ya, menunjukkan jarak. Nah, perbedaannya adalah kalau artisan ini ada beberapa angka di sini. Angka yang menunjukkan di sini itu adalah satu F-nya. F itu diafragma. Yang kedua adalah jarak. Nah, ini jarak berapa feet di sini jaraknya. Nah, di sini juga ada ya berapa feet. Nah, itu perbedaannya. Jadi menentukan diafragmanya itu di sini kalau untuk yang artisan. Sementara kalau yang lensa ini itu bisa di kameranya langsung, karena di dalamnya ada sensornya. Di sini ada ini sensornya. Terus kemudian ini nyambung ya. Oke, sekarang ini ada dua lensa ini kit ya. Ini 45 mm. Kemudian ada lagi lensa lain. Ini lensa untuk Canon itu 55-200 untuk zoom, untuk telenya, jadi bisa panjang untuk telenya. Nah, jeleknya ini kekurangannya lensa ini tidak ada kuncinya, jadi ini bisa aja berubah ke putar-putar. Nah, ini juga sudah ada image stabilizer. Image stabilizer itu apa sih? Image stabilizer itu adalah menstabilkan gambar. Artinya di dalam lensa ini ada stabilizernya. Kalau teman-teman tahu buat video stabilizer, ada yang apa namanya ya, stabilizer lah, yang kamera itu mau lari pun dia tetap begini. Nah, ini di dalamnya sudah ada stabilizernya. Jadi
Kalau misalnya foto selama goyangannya tidak ekstrim, maka dia akan tetap steady. Oke, kita pasang coba yang ini. Oke, perbedaannya ini 1545 itu kita hanya zoomnya hanya sebatas jarak. Kalau misalnya nanti saya jelaskan sebutnya focal point ya. Focal point itu adalah focal point lagi, focal length. Maaf salah. Saya kok apa ya kok focal point? Focal length maksudnya. Maaf salah. Jadi focal length itu bagaimana, apa itu sih focal length? Nanti saya jelaskan buatkan di video lain. Jadi yang jelas kok ada focal length 15 mm, ada 55 mm. Nah, kalau lengkapnya nanti saya jelaskan di video lain. Tapi kalau secara umum, secara general, focal length itu adalah jarak dari kamera ke lensa ini. Jadi ada 55 mm misalnya gitu kan, itu focal length itu berarti nanti ada sudutnya berapa derajat, itu nanti saya jelaskan. Oke, ini terkait dengan lensa. Oke, jadi lensa macam-macam teman-teman. Ada lensa yang 70 sampai 70-300 mm, ada 75-300 mm, ada 100 mm, ada 400-600 mm. Untuk Canon ini ada yang 70-200 mm, itu yang biasa dipakai buat untuk olahraga lensanya. Nah, oke, sekarang teman-teman sudah tahu ya bagian-bagiannya. Ini adalah hot shoe ini buat mic, mikrofon, eksternal mic, bisa buat flash juga. Kalau sekarang flashnya itu ada spotlight. Sekarang tuh flashnya itu tidak seperti dulu yang hanya dipasang udah gitu kan. Sekarang itu flashnya itu bisa pakai trigger. Jadi flashnya di mana sesuai kebutuhan, kita tempatkan di mana, dari sini pasang triggernya di sini. Oke, sekarang teman-teman juga tahu ya, di sini ada bagian-bagian. Ini adalah ada shutter button, jadi untuk menekan mengambil gambar. Di sini yang merah ini untuk merekam, recording video. Terus kemudian di sini juga ada fitur-fitur kalian mau manual atau mau AV, TV, P, SCN atau auto. Nah, di sini saya lebih ke manualnya, kita bicara manual, karena kalau auto itu ya bisa, tapi hasilnya tidak seperti yang manual. Itu bagian-bagiannya teman-teman udah tahu ya, dan bagaimana untuk on-off-kan. Dan ini viewfinder, ini jadi untuk lihat pakai mata, untuk lensa lalu jendela untuk melihat. Tapi silahkan mau pakai atau enggak, itu terserah teman-teman enaknya bagaimana. Saya kadang-kadang pakai, saya kadang enggak. Dan biasanya untuk kamera Canon sekarang itu ketika kita pakai ada suara nggak tahu siapa. Ketika pakai viewfinder, maka otomatis layar yang di kamera akan mati, jadi tidak nyala. Tapi kalau kita, dan itu ada jaraknya, kalau misalnya jarak berapa, nah ini segini udah mati. Jadi di samping itu ada sensornya. Jadi kalau tadi udah mati, nanti nyala lagi. Nah, oke. Sekarang bagaimana sih teknik fotografinya? Oke, teman-teman harus tahu ada 3 istilah untuk dalam teknik fotografi, atau 3 exposure. Karena teknik fotografi itu tidak bisa lepas dari exposure, tidak bisa lepas dari pencahayaan. Oke, tidak ada 3
segitiga exposure disebutnya. Apa aja? Pertama speed, shutter speed. Yang kedua diafragma atau F. Yang ketiga adalah ISO. Nah, kalau dulu ISO itu kalau pakai Fujifilm itu namanya ASA. Jadi ada ASA, bukan ada ASA 100, 125, 200, ada 400, 600, 800. Nah, itu menunjukkan bahwa cahaya yang banyak dibutuhkan untuk mengambil gambar, semakin tinggi ISO-nya, maka cahaya yang masuk atau yang diterima oleh kamera semakin banyak. Itu perbedaannya. Nah, sekarang bagaimana dengan shutter speed? Shutter speed itu adalah ada macam-macam ya di setiap kamera shutter speednya. Jadi simpelnya itu gini, kamera itu ketika shutter speednya tinggi, maka dia bisa ngambil gambar cekrek gitu, itu tinggi bisa. Nah, tapi kalau misalnya shutter speednya rendah, maka dia cekrek gitu. Cekrek makin rendah gitu, makin tinggi akan makin cepat. Itu shutter speed. Nah, sekarang kalau misalkan dengan diafragma atau F. Nah, F itu adalah semakin tinggi nilainya. Misalnya untuk lensa ini F-nya itu sampai paling tinggi itu 22. Ini 22 F-nya ya. Nah, sekarang kalau F-nya tinggi, maka bukaannya kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman ada selongsong misalnya, ketika angkanya, jadi kalau di kamera itu semakin angkanya semakin tinggi 22, maka lubangnya itu makin kecil. Semakin rendah F-nya, maka lubangnya akan makin besar gitu. Jadi kalau misalnya ketika jadi kaitan dengan shutter speed, ketika shutter speednya tinggi dengan F-nya tinggi, otomatis dia hanya kebuka hanya gitu. Jadi bukanya tuh rendah, kecil bukanya tuh, lubangnya tuh ibaratnya gini lah. Ini misalnya untuk yang 22, F-nya 22, shutter speednya tinggi, maka yang atau rendah pun, mau tinggi atau rendah, si jendela kamera itu akan terbuka hanya sebesar selubang ini, misalnya ini misalnya. Tapi ketika nilainya rendah, misalnya ini paling rendah adalah nilainya itu untuk F-nya itu habis baterainya. Bentar guys, bentar teman-teman, saya ganti dulu baterainya. Saya selalu bawa cadangan baterai, jadi ada beberapa baterai saya cadangan. Repot kalau nggak bawa baterai cadangan, kita kehabisan baterai, ada momen yang menarik ya nggak bisa diambil. Makanya aku selalu bawa baterai, dan saya sampai 2 baterai cadangan. Oke. Nah, di sini untuk F-nya saya coba paling rendah, F itu berapa? 5. Jadi untuk lensa ini F-nya paling rendah 5. Sementara kalau lensa makro artisan ini paling rendah 2,8. Artinya 2,8 itu masih besar. Misalnya apa sih? Warna kaget ini. Bisa sebesar ini ya, misalnya 2,8, karena kalau bukanya semakin besar dan makin besar bukanya, maka cahaya yang masuk semakin banyak. Ingat ya, jadi segitiga exposure itu saling berkaitan antara ISO, shutter speed, dan F.
Kalau f-nya kecil angkanya, maka bukanya besar, cahaya masuk banyak. Kalau f-nya nilainya tinggi 22 misalnya, maka bukanya kecil. Ingat ya. Oke. Sekarang apa sih yang membedakan antara bukaan besar dan bukaan kecil? Nah, sekarang gini, kalau bukannya besar, maka kalau kalian mau foto bokeh, itu hasilnya akan bokeh, jadi blur di belakangnya. Tapi kalau misalnya kalian mau foto landscape, usahakan pakai angkanya yang besar, tapi bukannya kecil, misalnya 15, 22. Kenapa? Karena kalau bukaannya kecil, maka background itu tidak bokeh. Kalian bisa lihat ini kalau landscape atau pemandangan, kan butuh semua area bisa terlihat dengan jelas. Maka buatlah f-nya nilainya tinggi, angkanya tinggi. Nah, itu untuk yang dia f ya, atau aperture istilahnya, bukaan aperture. Nah, kalau shutter speed, semakin tinggi speednya, maka cahaya masuk semakin sedikit. Semakin rendah shutter speednya, maka cahaya masuk semakin banyak. Nah, di dalam kamera itu kalian harus lihat, harus tahu juga ada yang namanya metering. Ini bisa lihat ya, metering ya. Ini metering ini ada tandanya 1, 2, 3 atau min 1, min 2, min 3 di sini. Ini metering. Nah, di metering ini kalau kalian tekan shutternya, button shutternya setengah, maka akan muncul di sini tanda ini meteringnya di posisi mana, apakah di tengah-tengah atau nol, apakah di ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti over exposure, kalau over exposure berarti harus diturunin, terlalu banyak cahaya yang masuk. Kalau ke kiri berarti under exposure, kurang cahayanya, jadi gambarnya pun akan gelap, jadi butuh cahaya. Jadi harus di tengah-tengah sebetulnya, tapi ini hanya metering ya. Kadang-kadang saya walaupun sudah di tengah-tengah di nol, tapi objeknya tetap gelap, bisa naikin aja, itu silahkan aja, selama fokusnya itu tajam ya. Jadi, nah sekarang untuk menaikkan dan merendahkan itu berkaitan dengan segitiga exposure tadi. Oke, itu ya. Sekarang kita bahas terkait dengan ISO. Jadi kalau misalnya kalian mau foto di ruangan yang tidak boleh pakai flash, maka sementara speednya itu harus tinggi, karena namanya di ruangan misalnya kan banyak orang bergerak lalu-lalang. Kalau pakai speed rendah, yang ada kalian akan mendapatkan gambar-gambar yang blur semua. Nah, kalau mau tidak mau pakai speed tinggi. Ketika speed tinggi, maka dengan terpaksa kalau tidak boleh pakai flash, kalian harus menaikkan ISO-nya. Itu udah menjadi hukumnya dalam ilmu fotografi, walaupun dampaknya itu cukup besar ya ketika ISO tinggi itu. Nah, jadi itu ya, ISO itu semakin rendah ISO, maka cahaya yang intensitas cahaya yang masuk dalam kamera itu semakin sedikit. Semakin tinggi ISO-nya biasanya itu membantu untuk semakin tinggi cahayanya. Kalau speed, semakin tinggi speednya, maka cahaya masuk semakin sedikit, ada yang bantu. Semakin speednya rendah, maka cahaya masuk semakin banyak. Jadi teman-teman harus ikut ingat ya, 3 exposure itu ya. Teman-teman, untuk segitiga exposure itu teman-teman harus bisa
ketika mengambil foto ternyata aduh kok under exposure ya. Nah, tinggal menaikkan salah satu dari 3 itu. Apakah kalian mau menaikkan ISO-nya, ISO atau ISO berapa? ISO yang ISO itu babat itu. Mau naikkan ISO-nya atau mau menurunkan F-nya atau mau menurunkan speed-nya supaya cahayanya lebih banyak yang masuk dan foto yang kita ambil juga pas lah cahayanya, itu ya. Nah, terkait dengan speed rendah nanti saya akan buatkan video tutorialnya bagaimana menggunakan speed rendah. Nah, sekarang bagaimana untuk penggunaannya kamera ini? Jadi sebetulnya ada aturannya ya. Kita nggak bisa ambil kamera itu ngambil gambar tuh spek dulu. Ada, bukan ini aturan memang tidak tertulis, tapi ini misal contoh ya, kalau foto-foto kalian mau di submit ke Shutterstock, Adobe Stock, Pond5, Dreamstime misalnya, otomatis kualitas fotonya harus bagus. Salah satu yang banyak ditolak oleh Shutterstock atau platform yang lain, kenapa fotonya ditolak? Salah satunya adalah karena shaking, yang kedua adalah karena noise, yang ketiga adalah out of focus, ya. Sering gitu. Nah, jadi kalau misalkan shaking itu bagaimana? Kalau kalian teman-teman punya ambil gambar dengan begini aja, ini cenderung shaking. Tangan ini tidak ada penopang, tidak ada penyangganya. Jadi yang baik itu adalah ini ke sini, ini begini. Jadi ketika ngambil ini menyangga dan ini menghindari shaking. Pokoknya gimana caranya? Kalau bisa ini, kalaupun misalnya mau ke tangan, kalau bisa jangan tetap menghindari shaking atau apapun lah. Yang penting atau ini begini, yang penting jangan tidak shaking. Karena kadang kalau kita menekan buttonnya aja ini betul shaking dan si gambarnya itu jadi nggak fokus. Oke, itu ya terkait dengan tekniknya untuk pengambilan. Itu juga kalau ini ya, jadi tinggal dia. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan noise. Noise itu apa? Noise itu adalah, kalau kalian tahu di TV, kalau zaman dulu pakai antena tuh, gambar itu semut. Nah itulah noise sebetulnya. Hanya di kamera itu kan kadang-kadang kecil ya. Kita akan tahu noise tidaknya kalau hijau. Sementara apa sih? Ini kan nggak ada. Jadi itu dikit-dikit itu noise. Nah sekarang out of focus, out of focus gitu kan. Itu biasanya ketika ngambil gambar ini gimana ini, padahal sebenarnya ini itu adalah auto focus. Jadi teman-teman cukup dengan menggerakkan ini, dia akan fokus sendiri ya. Mau misalkan ini kalau ini dibuat auto fokus, maka dia akan fokus di sini. Misalnya kayak gini, ini ada hijau-hijau ini berarti fokusnya itu di arah ini ya. Cukup ditekan setengah, ini akan muncul fokusnya. Kecuali kalau manual mau nggak mau kalian harus memfokuskan
memaju mundurkan. Kalau manual, kalau misalkan segini cukup, berarti yang depannya ini yang lebih kecilnya menghaluskan. Nah, nah, seperti ini, misalnya kayak gini, saya ambil ya fotonya ya. Ini ada saya mancur, saya coba oke, itu terkait dengan foto. Nanti suatu saat saya juga akan berikan berbagi tips atau berbagi apa ya, sharing lah ilmu terkait dengan bagaimana menggunakan handphone untuk pengambilan foto terus secara profesional ya. Terus kemudian nanti juga foto-foto buat apa sih, apa buat di mahasiswa atau apa, nanti juga saya buat untuk kemana bisa dijual foto-foto itu. Saya pikir itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan komen, atau kalau ada yang belum paham bisa komen, atau ada kritik saran untuk bangun, komen juga silakan. Dan terima kasih sudah nonton sampai video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat, dan kalau mau video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan like dan share ke teman-teman yang lain, dan subscribe juga. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.